Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni BELADIRI Bab 876. Sebuah pil beracun berada di tangan, kepala keluarga Ji selalu merasa gelisah. Akhirnya, ia mengeluarkan botol giok merah dan menyerahkannya kepada Luo Xiu untuk diurus. Ini adalah hasil yang diinginkan Luo Xiu, jadi dia sama sekali tidak menolak. Dia langsung menyimpan botol giok merah, memberi hormat, dan kemudian terbang meninggalkan wilayah rahasia keluarga Ji. Mengenai pil di dalam botol giok itu, Luo Xiu tidak berbohong. Namun, jika ingin lebih tepat, ini bukanlah pil beracun, melainkan pil ilahi. Hanya saja, pil ini tergantung pada siapa yang memakannya. Jika orang yang tepat memakannya, kekuatannya akan meningkat pesat dan kultivasinya akan melesat. Namun, jika orang yang salah memakannya, pil ini akan menjadi racun mematikan yang pasti akan membunuhnya. Pengetahuan Luo Xiu tentang pil sangat lengkap. Bisa dikatakan, dalam hal seni pil, tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang bisa menandinginya. Setelah kembali dari lembah Tianming, dia menyempatkan diri untuk meneliti pil di dalam botol giok merah itu. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa pil ini hanya bisa dikonsumsi oleh orang yang mempraktikkan teknik kultivasi tertentu. Berdasarkan petunjuk di Istana Tianming, teknik yang dimaksud kemungkinan besar adalah teknik jalan Tianming. Bagi mereka yang mempraktikkan teknik jalan Tianming, memakan pil ini akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jika tidak, maka kematian adalah satu-satunya hasil. Siapa yang akan mengira pil ilahi yang begitu harum dan penuh kekuatan ini adalah pil beracun? Luo Xiu menggelengkan kepala. Dia yakin pil ini pasti dibuat oleh Tianming, dan niat jahatnya sangat jelas. Selain itu, pil ini pasti memiliki resep unik. Bahkan jika Luo Xiu mencoba menganalisis dan memecahkannya, itu akan sangat sulit dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ada juga fragmen teknik jalan Tianming. Luo Xiu menduga Tianming tidak begitu baik hati meninggalkannya di aula masuk Istana Tianming untuk diambil dengan mudah. Setelah kembali dari lembah Tianming, Luo Xiu merasa bahwa sejak mereka memasuki Istana Tianming, mereka sudah terjebak dalam rencana Tianming. Bagaimanapun, urusan lembah Tianming sudah selesai. Kehendak Tianming yang tersisa telah bersembunyi di Istana Tianming selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan masalah besar. Setidaknya, dalam waktu yang cukup lama, tidak akan ada masalah besar yang muncul. Adapun Istana Tianming, Luo Xiu pasti akan kembali ke sana suatu hari nanti. Namun, ada satu syarat, kekuatannya sendiri harus mencapai tingkat yang cukup kuat terlebih dahulu. Sekarang, monster pelaha dewa sudah cukup kuat. Kecepatannya terbang di alam semesta sangat cepat. Luo Xiu duduk di atas kepalanya, terbang dari bintang Tianlu menuju bintang Heiyun. Bintang Heiyun terletak di perbatasan antara dunia Tianlu dan dunia Wanfa. Planet ini dikelilingi kabut hitam pekat, dan lingkungan permukaannya sangat buruk, tidak cocok untuk para petarung. Bintang Heiyun terkenal karena Gunung Sembilan Hantu di planet ini. Gunung Sembilan Hantu bukanlah satu gunung, melainkan rangkaian pegunungan yang menjadi tempat berharga di bintang Heiyun. Awalnya, banyak petarung yang menemukan berbagai harta di sana, sehingga nama bintang Heiyun dan Gunung Sembilan Hantu semakin terkenal. Bahkan, terkadang ada petarung tingkat Kaisar Dewa yang datang ke bintang Heiyun untuk mencari harta di kedalaman Gunung Sembilan Hantu. Di dunia petarung, ada hukum abadi, peluang dan bahaya selalu berjalan beriringan. Tempat dengan banyak harta pasti menyimpan banyak bahaya. Banyak petarung kuat yang memasuki Gunung Sembilan Hantu untuk mencari harta, tetapi kebanyakan tidak pernah kembali. Tingkat kematiannya hampir melebihi 50%. Namun, di antara 3.000 dunia besar, jumlah petarung di atas tingkat dewa dan iblis sangat banyak, sementara sumber daya di 3.000 dunia sangat terbatas. Oleh karena itu, meskipun tahu tempat ini sangat berbahaya, banyak petarung tetap nekat masuk, hanya untuk meraih masa depan gemilang dan karir cemerlang. Di sekitar bintang Heiyun, ada banyak batu meteor besar yang melayang di angkasa. Karena sering ada petarung yang datang ke bintang Heiyun untuk berlatih dan mencari harta, tempat ini sangat ramai, dengan banyak petarung yang datang dan pergi. Qin Feixue, kamu tidak bisa lari lagi. Baru saja tiba di sini, nama yang familiar terdengar oleh Luo Xiu. Dia menoleh dan melihat seorang wanita terlempar setelah dipukul, mengeluarkan darah. Melihat wanita ini, Luo Xiu langsung mengenalinya. Dulu, saat dia dikejar-kejar oleh Situ Zhenjian di dunia Tianmo, dia pernah memasuki sebuah wilayah rahasia di bawah bimbingan 9 iblis. Di sana, dia melewati beberapa tantangan dan mendapatkan token Yin Yang, lalu menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke Sekte Yin Yang di dunia Wanfa, di mana dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya.
Jika bukan karena kesempatan itu, mungkin dia tidak akan bisa membunuh Si Tu Zhenjian. Jadi, dalam arti tertentu, Qin Feixue telah menyelamatkan hidupnya. Terakhir kali dia pergi ke dunia Wanfa, dia bertemu Qin Feixue sekali. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Namun, kali ini dia tampaknya sedang dikejar dan menghadapi masalah besar. Qin Feixue, serahkan barang itu, dan aku akan membiarkanmu hidup, kata orang yang menyerangnya, seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah panjang hijau, dengan ekspresi dingin dan penuh niat membunuh. Non Qin, lama tidak bertemu. Luo Xiu tiba-tiba muncul di samping Qin Feixue, mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepadanya. Kamu, tiba-tiba ada seseorang di sampingnya, membuat Qin Feixue secara naluriah waspada. Dia memandang Luo Xiu dengan curiga, tidak langsung menerima pil itu. Ketika pandangan Qin Feixue jatuh pada wajah Luo Xiu, alisnya yang indah berkerut sedikit karena ia merasa bahwa orang di hadapannya tampak familiar. Saat ini, Luo Xiu menggunakan wujud aslinya, sedangkan terakhir kali di dunia besar Wanfa, ketika menghadiri perayaan ulang tahun ketua lama Sekte Yin Yang, ia menggunakan identitas Liu. Oleh karena itu, Qin Feixue tidak langsung mengenalinya. Namun, bahkan dengan wujud aslinya, sebenarnya Qin Feixue sudah pernah melihat Luo Xiu sebelumnya. Hanya saja, ia tidak dapat langsung menghubungkan pemuda yang masih berada di tingkat Kaisar bela diri beberapa ratus tahun lalu dengan Luo Xiu yang kini telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Nona Qin benar-benar mudah melupakan orang. Aku Luo Xiu, kita pernah bertemu sebelumnya. Luo Xiu tersenyum dan berkata, ini adalah pil penyembuhan. Setelah kau meminumnya, luka-lukamu akan segera pulih. Dengan persepsi hukum kehidupan, Luo Xiu bisa merasakan bahwa luka Qin Feixue cukup parah. Jelas, ia telah dikejar cukup lama, dan kehidupan yang ia jalani akhir-akhir ini pasti sangat berat. Luo Xiu, jadi kau adalah... Qin Feixue tiba-tiba teringat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Ada rekan lain, apakah dia juga sisa-sisa dari Istana Langit Kekacauan? Tapi jika sudah datang, kau tidak perlu pergi lagi. Aku akan mengantarkan kalian berdua ke akhir hayat. Munculnya Luo Xiu tidak membuat sesepuh berjubah biru itu gentar. Dari fluktuasi energi di tubuh Luo Xiu, ia hanya merasakan tingkat Kaisar Dewa tahap ketiga. Mendengar ini, Luo Xiu hanya tersenyum kecil. Sesepuh berjubah biru itu memang memiliki tingkat Kaisar Dewa tahap ke-6, tetapi bagi Luo Xiu sekarang, Kaisar Dewa tahap 6 tak ada bedanya dengan semut. Namun, Qin Feixue tidak mengetahui kekuatan Luo Xiu. Setelah mengingat siapa Luo Xiu sebenarnya, ia sangat terkejut. Ia masih ingat bahwa 300 tahun yang lalu, Luo Xiu hanyalah seorang kaisar bela diri dari dunia bawah. Namun sekarang, dia sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa tahap ketiga. Jika kecepatan kultivasinya terus seperti ini, mungkin dalam beberapa tahun lagi ia akan mengejar dirinya. Padahal, untuk mencapai tingkat akhir Kaisar Dewa, Qin Feixue telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun. Luo Xiu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi dalam situasi seperti ini. Jangan pedulikan aku, segera larilah. Qin Feixue menghela napas, suaranya penuh keputusasaan. Diambang hidup dan mati seperti ini, ia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya bagaimana Luo Xiu bisa mencapai tingkat kultivasi yang begitu cepat. Bahkan jika seseorang memiliki bakat terbaik di dunia, tidak mungkin dalam beberapa ratus tahun saja bisa mencapai tingkat Kaisar Dewa. Ia yakin Luo Xiu pasti memiliki suatu rahasia besar. Namun, ia tidak ingin Luo Xiu terlibat dalam masalahnya, sehingga ia segera maju selangkah dan berdiri di depan Luo Xiu. Ia menatap sesepuh berjubah biru dan berkata, Senior Guangde, dia bukan murid Istana Langit Kekacauan. Jika yang kau inginkan adalah lukisan suci Raja Surga, aku akan memberikannya kepadamu. Sambil berbicara, Qin Feixue menggigit bibirnya dengan erat, lalu mengeluarkan gulungan gambar dari cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, ia segera mengirim pesan dengan kesadaran spiritual kepada Luo Xiu, mendesaknya untuk segera melarikan diri. Ketika Qin Feixue mengeluarkan gulungan gambar itu, sesepuh berjubah biru langsung tertarik. Ini jelas kesempatan yang baik bagi Luo Xiu untuk melarikan diri. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum tipis dan berkata dengan santai, Nona Qin, lebih baik kau simpan kembali benda itu. Dengan aku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya darimu. Ekspresi Qin Feixue langsung berubah. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Xiu. Bagaimana bisa seseorang yang hanya berada di tingkat Kaisar Dewa tahap ketiga mengatakan sesuatu seperti ini? Apakah ia tidak menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan seorang Kaisar Dewa tahap 6? Ucapan Luo Xiu juga terdengar oleh sesepuh berjubah biru. Wajahnya segera menjadi dingin, dan ia mengejek, bocah, kau punya nyali besar. Jika seseorang tidak tahu apa-apa, mereka mungkin akan mengira kau bukan Kaisar Dewa, tetapi Kaisar Ilahi. Sambil berbicara, ia melepaskan auranya, langsung menekan Luo Xiu dengan energi Kaisar Dewa tahap 6. Ketika tekanan energi ini menyebar, wajah Qin Feixue langsung menjadi pucat. Keringat dingin mengucur dari dahinya, dan tubuhnya bergetar hebat.
Meskipun ia sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa tahap ke-7, ia tidak memiliki kemampuan menantang musuh yang lebih kuat seperti Luo Xiu. Namun, Luo Xiu hanya tertawa kecil, lalu berkata dengan nada santai, "Orang tua, apakah kau tidak makan cukup? Dengan tekanan seperti ini, kau pikir bisa menekanku? Masih jauh sekali." Sambil berbicara, ia maju selangkah ke depan. Tekanan yang dilepaskan sesepuh berjubah biru langsung hancur berkeping-keping. Qin Fei Xue langsung merasa tubuhnya menjadi ringan. Keringatnya membasahi pakaian yang sudah sedikit robek, membuatnya terlihat seolah-olah baru saja keluar dari air. Saat melihat punggung Luo Xiu yang perlahan berjalan menuju Kaisar Dewa Guangde, hati Qin Fei Xue dipenuhi keterkejutan. Mencapai tingkat Kaisar Dewa hanya dalam 300 tahun sudah cukup untuk mengguncang dunia. Tapi sekarang, apakah mungkin Luo Xiu sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa juga? Di sisi lain, sesepuh berjubah biru juga menunjukkan perubahan drastis di wajahnya. Berbeda dengan Qin Fei Xue, ia benar-benar merasakan langsung kehancuran auranya. Tekanan energi yang ia lepaskan, seolah-olah hanya dibuat dari kertas dan dengan mudah dihancurkan oleh pemuda di hadapannya. Pada saat itu, hati Kaisar Dewa Guangde langsung tenggelam. Ia sangat sadar bahwa seseorang yang bisa menghancurkan auranya seperti ini pasti jauh lebih kuat darinya. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang hanya memiliki fluktuasi energi Kaisar Dewa tahap 3 bisa lebih kuat darinya, seorang Kaisar Dewa tahap 6? Bersambung.